Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video presentasi saya akan mempresentasikan tentang uji T dan penggunaannya di SPSS. Untuk pengertian dari uji T sendiri yaitu adalah teknik statistik yang ampuh untuk menganalisis perbedaan antara dua kelompok. Presentasi ini kita akan menjelajahi dasar-dasar uji T, asumsi-asumsinya, dan cara penerapannya di SPSS. Untuk pengertian uji T tes adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat signifikan antara dua kelompok atau populasi. Uji T tes mengasumsikan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal dan memiliki varian yang sama. Untuk tujuan penggunaan uji T itu digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata dua kelompok data. Untuk contohnya sendiri yaitu uji T itu dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas dua jenis metode pembelajaran pada kelompok siswa yang berbeda. Prasyarat uji T yaitu adalah uji yang harus dilakukan sebelum melakukan uji T. Untuk uji yang pertama itu ada uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri ini p-value itu harus lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data itu berdistribusi normal. Kalau datanya itu tidak normal, maka itu tidak boleh untuk melakukan uji T pada data tersebut. Yang kedua itu harus untuk khusus independent sample t-test itu harus menggunakan uji homogenitas dengan syarat yaitu p-value harus lebih dari 0,05. Untuk uji homogenitas sendiri itu harus dilakukan untuk independent sample t-test. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uji T. Untuk yang pertama ada uji T sampel bebas. Uji T yang ini yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data independen. Yang kedua yaitu ada uji T sampel berpasangan. Uji T ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua pengukuran yang terkait dalam kelompok yang sama. Yang terakhir yaitu ada T1 sampel, yaitu ujian digunakan untuk membandingkan rata-rata satu kelompok dengan nilai tertentu. Untuk nanti dalam praktek saya akan mengasih contoh tentang uji T sampel bebas atau sering disebut dengan independent sample t-test. Untuk langkah-langkah uji T yaitu yang pertama yaitu ada tentukan hipotesis. Untuk hipotesisnya yaitu ada H0 dan H1. Kalau H0 ini tidak ada perbedaan signifikan dari yang kalau H1 terdapat perbedaan signifikan. Yang kedua yaitu melakukan uji normalitas. Untuk yang kedua, pastikan data itu berdistribusi normal. Kalau tidak normal, itu tidak boleh untuk dilakukan uji T. Yang ketiga, ini khusus independent sample t-test harus diuji homogenitasnya. Maka data itu homogen atau tidak. Kalau tidak homogen, maka independent sample t-test itu tidak boleh dilakukan. Kalau misal dilakukan ya nggak ada hasilnya.
Dan terakhir ada yang selanjutnya itu ada taraf signifikan. Untuk nilai P lebih dari 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Dan nilai P kalau kurang dari 0,05 itu menunjukkan perbedaan signifikan. Yang kelima ada yaitu mencari output SPSS. Untuk mencari output di SPSS kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu masukkan data. Ini bisa berupa nilai. Terus yang kedua, pilih UJT yang akan digunakan. Tentukan terlebih dahulu apakah yang ingin diuji itu UJT yang bagian mana, apakah itu independent sample t-test atau paired sample t-test atau one sample t-test. Untuk contoh yang akan saya kerjakan yaitu independent sample t-test. Dan selanjutnya itu ada tentukan variabel. Untuk variabel independen ini biasanya berupa hasil belajar, dan dependen ini suatu kelompok dalam kelas, misal ada kelas A, B, dan C. Yang keempat yaitu jalankan analisis dengan klik OK untuk menjalankan analisis. Terus yang keenam yaitu ada interpretasi hasil UJT. Untuk nilai P lebih dari 0,05 itu menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Jika nilai P lebih kurang dari 0,05 maka itu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang terakhir yaitu ada membuat kesimpulan. Kesimpulan tersendiri itu menyesuaikan dari nilai P value, apakah itu ada perbedaan signifikan atau tidak. Nah, ini untuk contoh soalnya ya, akan saya lanjutkan dengan menginputnya di SPSS. Ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS dan datanya sudah saya input. Untuk nilai siswa itu saya masukkan di kolom 1. Nah, ini sudah saya urutkan. Untuk kolom kedua ini untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk kelas kontrol saya kasih dengan kode 1, ini ada 25, dan kelas eksperimen saya kasih kode 2. Ini sudah sampai ada 20 data, jadinya total data ada 45. Untuk cara inputnya jangan sampai salah, dan karena itu bisa mempengaruhi hasil dari UJT ini. Untuk yang pertama yaitu kita melakukan uji normalitas, apakah datanya itu normal atau tidak. Untuk caranya yaitu ini kan sudah terinput, langsung saja klik analyze, terus descriptive statistik, lalu klik explore. Nah, ini untuk nilai siswa itu dimasukkan ke dependent list. Hasilnya tadi kayak gini tampilan awalnya. Nilai siswa dimasukkan ke dependent list dan kelasnya itu dimasukkan ke factor list. Terus klik close, kemudian ini dicentang yang normality plot with test, terus tekan continue, terus klik OK. Nah, ini akan muncul dari uji normalitas, apakah normal atau tidak. Nah, ini karena kelas kontrol itu 0,2, signifikannya 0,2, dan kelas eksperimen juga sama, maka data ini, kedua data tersebut berdistribusi normal. Maka kita lanjut ke langkah kedua. Karena ini uji independen sample t-test, maka menggunakan
uji homogenitas juga. Langsung klik yang ini, strip. Langsung saja kita lanjut analis. Caranya yaitu langsung ke compare match. Nah, ini tadi kan independent sample test. Nah, aslinya kayak gini. Untuk nilai siswa itu masukkan ke tes variabel dan kelasnya itu masukkan ke grup variabel. Terus langsung klik define groups. Nah, ini grup 1 isi saja 1 dan grup 2 isi saja 2. Langsung saja klik continue. Kemudian klik OK. Nah, untuk ini hasilnya ini. Yang levelnya tes ini untuk mengetahui homogenitas atau tidaknya itu ini signifikan. Nah, yaitu signifikannya yaitu 0,862. Karena 0,862 itu lebih dari 0,05, maka data ini memiliki varian yang mungkin. Terus untuk hasil dari independent sample test ini yang ini signifikan 2 Taylor. Karena hasilnya itu 0,00 dan itu kurang dari 0,05, maka data tersebut itu ada perbedaan signifikan. Nah, jadi data tersebut soal tadi itu memiliki signifikan yang berbeda. Ya, begitulah cara melakukan uji T independent sample test. Untuk kesimpulannya, uji T itu membantu kita mengidentifikasi perbedaan yang signifikan atau tidaknya dalam rata-rata dalam kelompok data. Ya, intinya itu membedakan signifikan atau tidaknya suatu data. Untuk sarannya sendiri itu penting untuk memahami asumsi uji T sebelum menerapkannya. Seperti tadi kayak independent sample test itu memerlukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu sebelum mencari hasilnya. Ya, sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi uji T dan penerapannya di SPSS. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.